Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya masih diberi umur panjang oleh Tuhan dan masih bisa ketemu dengan saudara di streaming. Dan saya ingin membagikan kesaksian bagaimana pada bulan Maret yang lalu saya mengalami terkena virus COVID-19. Pada mulanya saya mengalami sakit diare dan mual-mual. Setiap makanan yang saya makan keluar lagi. Setelah beberapa hari tidak sembuh, kemudian saya dengan istri pergi ke dokter. Sampai tiga dokter dan diberi obat, tapi juga tidak sembuh-sembuh. Kemudian kami memutuskan untuk ke IGD untuk dirawat inap. Setelah kami dirawat selama 4 hari, di situ juga pemeriksaan scan, juga untuk ditorak, dan pada malam hari dokter dan perawat datang menceritakan bahwa di paru-paru saya buram, tergambar buram. Kemudian saya diharuskan untuk pindah kamar. Jam 3 subuh saya pindah kamar, memakai ambulans yang sebetulnya jaraknya hanya kurang lebih 300 meter, tapi itu mungkin SOP-nya. Kemudian saya dimasukkan ke ruang perawatan untuk orang yang terkena virus corona. Jadi saya total dirawat di rumah sakit sampai di penginapan isolasi mandiri kurang lebih 1 bulan 10 hari. Kemudian 4 hari di rumah, sesudah itu saya dinyatakan negatif dari virus COVID-19. Tiga hari pertama saya di ruang perawatan itu menekan hidup saya. Saya tidak menerima disatukan dengan orang-orang yang sakit parah, di mana mereka batuk-batuk keras, berteriak-teriak kesakitan. Itu membuat saya tidak bisa tidur semalaman. Belum lagi lidah yang tidak bisa merasakan makanan, sehingga saya sulit juga untuk makan. Sehingga saya mau kabur dari rumah sakit. Di kamar saya ada jendela, saya bebas untuk membuka dan menutupnya. Jadi saya ingin lari dari rumah sakit. Saya melihat tidak jauh dari situ ada pagar dan langsung jalan raya. Saya pikir saya akan pulang ke rumah pakai kendaraan lain. Tapi akhirnya Tuhan berbicara kepada saya untuk saya harus mengikuti apa yang nasihat dan saran dokter dan perawat. Akhirnya saya tidak memberontak lagi, saya ikuti apa yang disarankan oleh dokter dan perawat. Saya mengalami tekanan, stres, kesedihan, kesepian, karena tidak ada teman untuk bicara. Semua menjauh, dokter perawat memakai APD,
secara pribadi saya merasa sepertinya tersinggung. Mereka menjauh dan takut dengan saya. Begitu juga dalam pemeriksaan, sangat berhati-hati untuk tidak bersentuhan. Jadi itu yang saya alami selama 2 minggu di rumah sakit. Begitu beratnya tekanan oleh karena harus diisolasi di ruang tersendiri dan tidak ada yang bisa mengunjunginya. Kemudian saya mendapatkan satu firman Tuhan, di mana oleh karena kasih karunia Tuhan kepada orang yang mengasihi Tuhan, Dia tidak akan memberikan kebinasaan. Dari situ saya menjadi kuat, saya tidak akan meninggal karena ada janji Tuhan. Dan hal yang kedua yang saya dapati adalah berharap dan beriman kepada Tuhan. Itulah pegangan saya yang saya teguh memegangnya, dan akhirnya saya tidak meninggal. Karena di rumah sakit di hari yang ketiga itu setan mengintimidasi, kamu meninggal, kamu akan mati. Sama seperti orang yang lain. Itu menekan sekali. Setelah 2 minggu di perawatan, kemudian saya diizinkan pulang. Walaupun hasil dari rumah sakit bahwa saya masih positif, tapi saya boleh untuk isolasi mandiri. Selama 2 minggu pertama, di mana saya disarankan oleh Ibu Clara dengan suami, kemudian juga teman-teman pemimpin-pemimpin untuk menginap di hotel saja yang tidak terlalu jauh dari rumah sakit, sehingga kalau ada apa-apa bisa cepat untuk dilarikan ke rumah sakit. Dan juga karena ini virus yang membahayakan, supaya jangan menular pada keluarga maupun orang lain, maka diputuskan untuk saya tinggal di hotel. Di hotel 2 minggu itu juga menyedihkan bagi saya. Tertekan karena tidak ada teman. Tidak ada yang boleh mengunjungi. Hanya Ibu Clara dan keluarga yang bisa membawa makanan dan membantu untuk hal yang lain. Hanya itulah yang sering untuk diketemuin. Itu juga tidak terlalu lama. Setelah 2 minggu di hotel pertama, saya menantikan hasil swab, tapi juga belum keluar yang dari rumah sakit. Kemudian saya pindah ke tempat yang lain. Setelah 1 minggu di tempat yang kedua, saya mendapat surat panggilan dari Dinas Kesehatan Bandung untuk diperiksa swab kembali. Dan itu 2 kali, hari Sabtu dan Minggu. Setelah itu saya menantikannya lagi, hasilnya kurang lebih 11 hari. Dan itu belum juga keluar. Dan pada waktu itulah saya sempat pingsan di penginapan yang kedua. Kemudian saya bicarakan kepada tim diakonia maupun juga kepada istri. Kemudian istri dan anak minta untuk saya pulang saja. Nggak usah takut apa kata orang. Lalu juga nggak usah pikirin apakah nanti kena kami atau tidak. Jadi mereka menyarankan untuk saya pulang. Setelah 3 hari, barulah saya pulang ke rumah, walaupun belum membawa hasil bahwa saya negatif. Saya isolasi mandiri di kamar sendirian, jauh dari anak istri.
Kemudian setelah 4 hari barulah keluar surat dari Dinas Kesehatan bahwa saya dinyatakan negatif virus COVID-19. Puji Tuhan, dari situ mulai bisa bergaul lagi dengan keluarga, dekat lagi dengan keluarga. Nah, ini pesan saya juga untuk kita semua, ya, selain kita juga boleh menjaga kesehatan kita, mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan, tapi juga yang saya ingin bagikan, kita juga sedang memberitakan Injil, kita sedang juga berdoa untuk jiwa-jiwa, dan ini adalah juga lahan di mana orang-orang yang sedang stres, mengalami kesendirian, kesusahan, kesedihan, kesepian, dan mereka memerlukan ada orang yang empati, memperhatikan. Saya bersyukur jemaat Tuhan semuanya, rekan-rekan, teman-teman, ada yang memberikan WA, firman Tuhan yang memberikan kekuatan, penghiburan. Setiap hari ada saja yang memperhatikan bagaimana kabar kesehatan dan sebagainya. Ya. Nah, itu meneguhkan dan menguatkan. Dan bagaimana dengan mereka yang mungkin mereka tidak dapat firman Tuhan, mereka tidak ada yang memperhatikan dan meneguhkan. Dan ini satu kesempatan pelayanan yang baru yang Tuhan bukakan untuk kita boleh masuk juga untuk orang-orang yang sedang terpapar COVID-19, bagi orang-orang yang sedang karantina mandiri, kesepian, untuk kita bisa WA, video call, memberikan firman Tuhan untuk menguatkan mereka. Itu saja pesan saya untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, rekan-rekan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah menolong, membantu, memperhatikan, bahkan juga memberikan persembahan kasih, juga untuk makanan dikirim, dan begitu banyak sekali perhatian daripada saudara-saudara semuanya kepada saya dan keluarga. Terima kasih juga untuk Ibu Clara dan keluarga yang sudah banyak sekali membantu dan menolong saya secara pribadi. Tuhan berkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, mari kita menyembah Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Dengan imanku, kulihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, kau terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku, kau
Salam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya akan membagikan kesaksian bagaimana suami saya, Bang Sahala, mengalami COVID-19. Pertama-tama ketika saya mengetahui bahwa Bang Sahala diindikasi mengalami COVID-19, waktu itu kepala perawat mendatangi saya. Dia tidak berbicara pada pasien, tapi berbicara pada saya bahwa Bang Sahala diindikasi mengalami COVID-19. Saya kaget, tapi saya belajar untuk tabah. Dan saya juga kepada Bang Sahala tidak terlalu menceritakan, saya bilang karena itu harus diperiksa rapid test, diperiksa swab. Kalau dari hasil scan, saya kaget juga ya, menurut dokter dari hasil scan akan ketahuan virus atau bakteri. Nah jadi saya tidak memberitahu waktu itu dari awal, tapi saya bilang kalaupun kena, ayo kita mulai berjaga-jaga. Jadi 4 hari di rumah sakit, waktu itu kami di ruangan yang Yosef. Di situ saya sudah berjaga jarak, tidak kena kepada Bang Sahala. Memberi makan, memberi minum, tapi saya tetap sudah jaga jarak. Sebenarnya banyak sekali yang saya alami yang membuat hati saya hancur. Mulai dari hari pertama saya pulang dari rumah sakit, Bang Sahala masuk ke isolasi di rumah sakit. Saya pulang ke rumah, besoknya ada dari puskesmas yang menyampaikan pada saya dan dia teriak-teriak dari depan rumah. Bertanya apa yang terjadi. Saya undang dia untuk masuk ke rumah, tapi dia tidak mau. Karena ya saya menyadari bahwa saya sudah menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Menyadari dan tidak menyadari, saudaraku. Dan kemudian tanya jawab terjadi dan saya beritahu bahwa suami saya sakit dan sebagainya. Semenjak hari itu saya dipantau berapa suhu tubuh saya beserta dengan anak karena kami dikhawatirkan menjadi terkena COVID juga. Puji Tuhan, itu yang membuat saya kaget-kaget bagaimana lingkungan ya, bagaimana dari puskesmas bertanya kepada saya. Kemudian yang titik terendah juga dalam hidup saya adalah ketika Bang Sahala diisolasi di rumah sakit selama 2 minggu. Saya tidak tahu kapan dia pulang. Selalu kalau ditanya tunggu nitratnya tinggi, naik, itu lama sekali. Sampai saya ingat sekali, saya paling khawatirkan adalah telepon dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Bang Sahala meninggal. Jadi sering sekali jam 3, jam 2 subuh, jam 4. Saya bangun, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan suami saya. Sembuhkan seperti Engkau pernah menyembuhkan saya. Sembuhkan dia. Karena COVID-19 belum ada obatnya. Belum ada antivirusnya. Tuhan sembuhkan suami saya. Itu yang saya selalu lakukan. Titik terendah yang selanjutnya adalah ketika di hotel, ya saya percaya bahwa Tuhan menjaga dia. Tapi suatu saat saya mendapatkan telepon kalau Bang Sahala pingsan dan Tuhan membangunkan dia dari pingsannya. Saat itu saya sangat sedih sekali. Saya menangis dan saya bilang, Papa pulang dari hotel. Biar mereka orang-orang di perumahan tidak menerima. Papa pulang, saya bilang. Tapi dia bilang, tidak usahlah Ma, demi kalian saya tidak usah pulang. Akhirnya saat itu juga saya bikin
WA kepada ketua RW. Saya bikin WA bahwa saya minta izin untuk Bang Sahala pulang ke perumahan. Walaupun belum ada swab mengatakan negatif, tapi karena dia pingsan, saya sebagai istri ingin merawat dia. Akhirnya dengan kata-kata yang begitu tegas dan lugas, akhirnya Bapak RW mengizinkan. Dan kemudian saya juga share kepada seluruh, saya masuk di grup RW di warga, saya share juga kalau Bang Sahala pingsan dan akhirnya Tuhan bangkitkan. Dan saya katakan saya izin untuk Bang Sahala pulang. Saya share juga di PKK, saya masuk grup PKK, saya share juga. Dan semua mereka mendukung dan mendoakan Bang Sahala. Saya bersyukur akhirnya setelah beberapa hari kemudian saya yakinkan Bang Sahala bahwa warga memperbolehkan dia pulang. Akhirnya Bang Sahala pulang ke rumah. Itulah titik terendah yang saya alami, bagaimana sering saya menangis terus terang. Ketika kami berpisah, saya merasakan RT, RW, warga memisahkan kami berdua. Saya sering menangis karena saya tidak bisa merawat Bang Sahala. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menghiburkan saya. Dan ketika saya mendapatkan telepon dari rumah sakit bahwa Bang Sahala boleh pulang, saya nangis, saudaraku. Saya menangis, saya bilang terima kasih Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa jemaat. Tuhan menjawab doa saudara-saudara saya, menjawab. Tuhan menjawab sehingga Bang Sahala diperbolehkan pulang. Puji Tuhan. Dan ada ketika dia mau pulang, ada saudara seiman di perumahan saya yang inginnya sudah negatif baru boleh pulang. Akhirnya saya berbicara kepada Ibu Clara dan berdasarkan pembicaraan kami, akhirnya berdasarkan pembicaraan Ibu Clara dengan juga para pemimpin, Bang Sahala ditaruh di hotel. Itulah titik-titik terendah dalam hidup saya. Saya bisa hancur hati karena merasa ditolak. Tapi saya bersyukur saya bisa mengampuni orang-orang yang menolak Bang Sahala pulang ke perumahan kami. Puji Tuhan. Satu firman Tuhan yang selalu saya pegang adalah Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya merenungkan mengapa Bang Sahala harus mengalami ini. Ya, saya teringat suami saya. Dia selalu bila ada yang meninggal, ada yang sakit, dia selalu jadi garda terdepan. Tapi saat ini Tuhan izinkan dia sakit. Saya bilang, Tuhan, pasti banyak pembelajaran pada dia. Tapi saya bilang kepada Tuhan, ini pasti mendatangkan kebaikan. Jadi itu firman Tuhan yang selalu saya pegang. Walaupun banyak kedengaran berseliweran perkataan atau kata-kata orang, tapi saya bilang, Tuhan, pasti ini mendatangkan kebaikan. Dan ketika Tuhan memberikan kehidupan bagi dia, saya tahu Tuhan ingin dia untuk melayani, memenangkan banyak jiwa, untuk hidup dia dipakai Tuhan ke depan lagi. Tuhan masih memberikan umur bagi dia. Puji Tuhan. Saya membagikan buat support system ya, kita-kita yang berada di belakang daripada suami atau istri yang mengalami COVID-19. Biarlah kita menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Senantiasa memegang firman Tuhan. Senantiasa mengandalkan Tuhan. Karena COVID-19 belum ada obatnya. Tapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Dan juga jangan lupa protokol kesehatan. Senantiasa memegang firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Terima
terima kasih, kami ucap syukur pada Engkau. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau peduli atas kehidupan kami. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu terlebih besar. Oh, yes. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah
is the Lamb. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman menguatkan, meneguhkan kita, bahkan membangkitkan kita untuk mengerjakan, menyelesaikan rencana Allah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan bersama-sama dengan hati yang lapar dan haus, kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan dan menikmati realita kehadiran Dia bersama-sama kita dimanapun kau berada. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari kita sembah Dia bersama-sama. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama-sama kita menyembah Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sekali lagi katakan bersama-sama. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Ya Rabu, kami sembah, Yesuslah Tuhan, Raja segala raja. Kami sujud menyembah, tinggikan Engkau bersama dengan bangsa kami, bersama dengan negeri ini. Yesus, Kau disembah, Kau dimuliakan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Bapa, terima kasih kami berada dalam ruang Maha Kudus-Mu. Kami berada pada tempat rahasia Engkau, the secret place. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Kami sangat membutuhkan Engkau, merindukan Engkau. Dan pagi hari ini
biarlah kami lebih dalam mengalami Engkau. Dimanapun kami berada, di kota Bandung, di luar kota Bandung, atau di seluruh muka bumi, kami berdoa, biarlah kami boleh mengalami Engkau yang hidup. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan. Karena kami percaya, di mana ada roh Allah, di situ pasti ada kemerdekaan. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Jemaat yang saya kasih dalam Kristus Yesus, Shalom. Dan saya percaya bahwa dalam minggu-minggu ini, sepanjang bulan Juni ini kita mengalami kuasa Allah yang luar biasa. Kita belajar tentang iman, bukan hanya iman yang biasa, tapi iman kepada Yesus Kristus dan imannya Yesus Kristus. Dan saya percaya mukjizat Allah sedang terjadi. Mungkin kau merasa bahwa saya belum mengalami, tetapi iman membuat kita tidak putus asa, pantang menyerah, gigih, tekun, sehingga akhirnya kita beroleh apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan daripada Tuhan. Dan pagi hari ini, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan kita belajar bersama-sama tentang iman, tetapi dari sisi bahwa kita harus masuk dan mengalami doa yang penuh terobosan demi terobosan. Memang itu yang Tuhan inginkan buat kita. Jadi bukan doa yang datar, doa yang biasa-biasa, tetapi doa di mana kita boleh mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Ada antusias. Dan saya percaya ketika kita secara pribadi mengalami doa terobosan dengan Tuhan, maka akan ada lahir doa-doa korporat di tengah-tengah gereja Tuhan, baik di anak-anak, di pelajar, mahasiswa, keluarga, orang tua, termasuk prospek di setiap wilayah. Ada doa korporat yang begitu antusias terbakar, karena dimulai daripada setiap pribadi mengalami doa-doa yang penuh dengan terobosan. Itu sebabnya saya ingin mengajarkan kepada seluruh jemaat Tuhan dan pastikan rohmu terbuka, antusias dan lapar dan haus akan Tuhan. Nah, satu firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Satu ketika Tuhan Yesus berdoa sendiri. Dia berdoa kepada Bapa sendiri. Terus kemudian setelah dia berhenti berdoa, murid-muridnya berbicara kepada dia. Dia bilang begini, "Tuhan, ajaran dong kami berdoa." Itu soalnya Yohanes diajar untuk berdoa. Yohanes mengajar murid-murid berdoa. Dan kami rindu sekali kamu mengajar kami untuk kami bagaimana caranya berdoa. Dan kenapa murid-muridnya bertanya itu kepada Yesus, saudaraku sekalian? Karena ketika Yesus berdoa, ya, dia bukan sekedar berdoa, tetapi dia berdoa dengan tujuan kepada Bapa. Dia anak, Bapa adalah Bapanya. Hubungan anak dengan Bapanya menyebabkan doanya doa yang asik. Doa yang penuh dengan hubungan yang intim. Doa yang penuh dengan semangat. Karena dia berjumpa dengan Bapanya. Itu sebabnya murid-muridnya bilang, "Lah kalau ada doa yang asik begitu, ya ajarin dong kami." Kira-kira demikian. Loh, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena selama ini murid-murid Yesus pernah diajarkan, pernah melihat doa yang diajarkan oleh imam-imam. Oleh ahli-ahli Taurat. Doa-doa itu dibuat sedemikian rupa, tapi tidak ada hubungan yang dalam dengan Bapa. Doa-doa itu kaku sekali. Doa-doa itu tidak antusias, tidak semangat. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang munafik. Ketika mereka berdoa, mereka ingin dipuji orang, mereka ingin dinilai orang. Sehingga ketika murid-muridnya melihat itu, sebelum melihat doa-doa seperti itu sebelum Yesus datang, apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka merasa, lah kalau kayak gitu doanya, ya kami nggak mau untuk berdoa sedemikian rupa. Tapi ketika Yesus mulai berdoa, apa yang terjadi? Mereka lihat itu antusias sekali, semangat sekali, ada terobosan dan terobosan. Dan mereka bilang, ya kalau begitu berdoa, tolong dong ajarin kami berdoa. Demikian rupa. Sehingga akhirnya Yesus mengajar mereka berdoa, yaitu tentang doa Bapa kami. Nah, saya bukan mau mengajarkan tentang doa Bapa kami,
Tetapi saya mau mengajarkan saudara sekalian, satu doa di mana Yesus ketika dia berdoa, dia tujukan kepada Bapa. Hal yang sama, saya percaya bahwa kita gereja akhir zaman akan dibawa oleh Roh Kudus berdoa dengan penuh terobosan. Mengapa? Karena kita berdoa ditujukan kepada Bapa Sorgawi sebagai sumber jawaban. Dan kita jadi kaku karena kenapa? Karena melalui Yesus Kristus. Tidak cukup melalui Yesus Kristus, tapi dikatakan juga bahwa dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi jelas, saya berdoa kepada Bapa, ya, sumber jawaban doa, bukannya kepada Bapa, saya juga dapat kedatang kepada Bapa melalui Yesus Kristus, ada kepastian. Tetapi saya juga bukan dengan kekuatan saya, tetapi dengan pertolongan dan kuasa daripada Roh Kudus. Sehingga saudaraku sekalian, saya percaya sekali betul akan dihasilkan doa terobosan karena saya berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus, lebih dalam lagi dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga tidak kita katakan, oh dia pendoa, dia kurang pendoa. Enggak, semuanya engkau, pemimpin-pemimpin gereja, para penatua, seluruh jemaat Tuhan yang baru yang lama, selama kau pahami kebenaran ini, kau dapat masuk dan mengalami doa yang penuh dengan terobosan yang belum pernah kau alami, kau rasakan sebelumnya, saudaraku sekalian. Itu sebabnya, saudaraku sekalian, kenapa kita perlu mengalami doa terobosan? Satu firman Tuhan saya akan sampaikan, Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Paulus katakan kepada jemaat Efesus demikian, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Jadi Paulus katakan, Tuhan dapat melakukan jauh daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Ternyata dalam hal berdoa, tidak sekedar kita mengatakan dengan mulut kita. Tapi ketika kita berdoa dalam roh kita, dengan roh kita, di sisi yang lain saudara sekalian, bukan hanya kita ucapkan doa kita, tapi pikiran kita juga berdoa saudara sekalian. Sehingga dikatakan, dia dapat melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, kalau doa itu bukan hanya permintaan yang kita ucapkan dari kata-kata kita, tapi di segi yang lain adalah bahwa apa yang kita pikirkan, berarti kita bisa punya masalah. Karena pikiran kita sering mengganggu kita untuk kita berdoa saudara sekalian. Kita tahu, gereja tahu, saudara tahu, anak-anak muda tahu, keluarga-keluarga tahu, doa itu luar biasa, menghasilkan mukjizat, menghasilkan kuasa. Tapi pertanyaan saya, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk kita berdoa? Itu nggak sebanding dengan jumlah waktu yang Tuhan berikan pada kita, saudara sekalian. Apalagi dengan zaman sekarang, saudara sekalian, ada banyak hal-hal pendekatan teknologi komunikasi begitu banyak sekali. Itu mengakibatkan orang lebih dipuaskan dengan apa yang dia tonton dibandingkan ketika dia sendiri kepada Tuhan. Itu nggak mudah. Padahal Tuhan janjikan bahwa doa itu adalah bukan sekedar kau minta kepada Tuhan, tapi doa itu juga apa yang kau pikirkan. Dan Tuhan katakan apa yang kau doakan dan pikirkan, Tuhan jawab jauh lebih besar daripada apa yang kau doakan dan pikirkan. 1 Petrus 4 ayat hal yang sama juga. Kita lihat dari 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Petrus menasihatkan. Dia bilang begini. Dia bilang ini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Tapi please, tolong kuasailah dirimu. Kenapa? Supaya kamu tenang. Kenapa tenang? Karena kalau nggak tenang, nggak menguasai diri, kau nggak bisa berdoa, saudara. Nggak bisa berdoa. Betul nggak bisa berdoa. Maka dia kuasai. Apa yang mau dikuasai? Roh kita ada roh Allah, nggak masalah. Tapi yang perlu kita kuasai, pikiran kita saudara sekalian. Tubuh kita harus kita kuasai saudara. Itu banyak gangguan, banyak godaan saudara sekalian. Sebetulnya dengan PSBB, dengan lockdown sekarang gara-gara pandemi virus corona, maka doa pribadi kita semakin membakar. Doa pribadi kita semakin membara. Kenapa saudara sekalian? Karena kita dibawa bersekutu dengan Tuhan saudara sekalian. Lebih dalam lagi.
Tetapi nggak mudah ketika kita di kamar kita mau berdoa, apa yang terjadi? Banyak mengganggu saudara. Pikiran kita mengganggu kita, tubuh kita mengganggu kita, sehingga kita nggak bisa tenang. Ada apa yang terjadi? Akibat terakhirnya, kita nggak bisa berdoa saudara. Kita nggak bisa bersekutu dalam dengan Tuhan. Nggak bisa. Pikiran kita terganggu, tubuh kita terganggu saudara. Itu sebabnya Paulus mengajarkan kepada jemaat Roma satu rahasia doa supaya lewat doa ini kita mengalami terobosan. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27. Dia bilang begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Paulus ajarkan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia bilang demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya memang nggak mudah untuk berdoa saudara sekalian. Nggak mudah. Kita pernah membaca, mungkin Bapak Ibu pernah, anak-anak muda pernah membaca tentang doa yang penuh kuasa, doa yang penuh urapan, bagaimana kesaksian hamba-hamba Tuhan, bagaimana mereka mengalami doa yang penuh urapan, doa terobosan. Memang di buku itu mudah ditulis saudara sekalian, dan mereka mengalami. Tetapi mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka masuk kepada doa berkemenangan dan mereka betul-betul karena pertolongan Roh Kudus mereka bisa berdoa. Nah, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma dikatakan, ya dalam kelemahan-kelemahan kamu gak bisa berdoa. Tapi Roh Kudus bisa menolong kamu untuk berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Jadi bukan karena kekuatan mereka. Ada Roh Allah yang tinggal dalam jemaat di Roma, yang tinggal dalam diri kita. Dan itu menyebabkan kita bisa berdoa dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Dan itu bukan karena kita mampu berdoa. Tapi karena kita punya Roh Allah bersama Roh kita berdoa kepada Bapa. Ya pastilah doa itu sesuai dengan keinginan Bapa. Karena hanya Roh Allah lah yang tahu keinginan daripada Bapa. Nah ketika Roh Allah tinggal dalam diri kita, maka doa yang kita naikkan itu menjadi doa yang betul-betul berkenan kepada Bapa. Sehingga apapun yang kita doakan, kita yakin doa itu bukannya penuh kuasa, itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Bapa menyelidiki maksud Roh Allah yang tinggal dalam diri kita itu berdoa bersama-sama dengan kita. Saya percaya sekali, kalau sekiranya jemaat Tuhan mengerti hal ini, maka akan ada terobosan, bukan hanya doa korporat bersama-sama, tetapi doa secara pribadi juga. Kita punya kerinduan untuk berdoa, semangat untuk berdoa. Bukan hanya 2-3 menit, 10 menit, tapi begitu berlama-lama dengan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan katakan, seperti Daud dikatakan bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari dengan orang fasik. Karena dia merasakan Tuhan, menikmati Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Dan itu juga pernah dialami oleh Daud. Ketika Daud iri dengan orang-orang fasik, dan waktu dia kembali ke hadirat Tuhan, dia bersekutu dengan Tuhan. Apa dia katakan? Ternyata Tuhan meletakkan orang-orang fasik tempat yang licin. Kesudahan mereka adalah kebinasaan mereka. Sehingga dia pikir, untuk apa iri dengan orang dunia? Sehingga dia mulai katakan, selain kau Tuhan, tidak ada yang kau ingini di muka bumi. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena perjumpaan dia dengan Tuhan dalam doa, itu betul-betul membuat dia semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Dia mengalami terobosan dalam doanya. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara sekalian. Tiada yang lain ada padaku di surga selain kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan
selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Yesus, Engkau selama-lamanya, kekasih jiwa kami, bagian kami yang kekal ada di surga. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku,
bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Dari mana kita memulainya? Dari mana kita memulainya? Saya ingin jelaskan buat jemaat Tuhan. Kau pahami, buka hatimu, buka pikiranmu. Terima ini kebenaran firman Tuhan. Yeskil 36 ayat yang 26 dan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan katakan, ada janji Tuhan kepada bangsa Israel melalui Yeskil. Janjinya luar biasa. Kita harus paham ini, harus kita paham. Supaya saudara sekalian, tubuh kita, pikiran kita tidak menghalangi kita untuk mengalami doa penuh terobosan yang luar biasa. Yeskil 36 ayat 26, demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Janji Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Israel, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tapi bukan hati yang baru. Aku berikan juga kepada kamu roh yang baru. Keren, luar biasa. Bukan hanya hati yang baru, tapi roh yang baru. Di dalam roh kita ada hati nurani, ada intuisi, ada persekutuan. Nah, janji Tuhan kepada bangsa Israel, kamu saya kasih hati yang baru, roh yang baru. Jadi roh mereka baru. Yang lebih keren lagi, saudara sekalian, di Yeskil 36 ayat 27, bukan hanya diberikan hati yang baru, bukan hanya diberikan roh yang baru, tapi dia kata, rohku, roh Allah tinggal di dalam roh kita, saudara sekalian.
Jadi ketika Roh Allah tinggal dalam kita, itu dahsyat luar biasa. Tapi bangsa Israel nggak ngalami. Karena Tuhan katakan, kamu akan. Tetapi bagi kita, gereja akhir zaman yang luar biasa, Tuhan berkata bahwa memang bangsa Israel nggak mengalami. Tapi kita mengalami, saudara sekalian. Roma 8 ayat yang ke-15, 16. Saya bacakan buat setiap jemaat Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-15 dan ayat 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita bersaksi, ya Aba ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi dalam perjanjian lama, janji Tuhan kepada bangsa Israel, mereka memiliki hati yang baru, Roh Allah tinggal di mereka, itu belum dikenapi. Tapi bagi kita gereja akhir zaman, dan Paulus membongkar hal itu. Apa yang dia bongkar? Dia katakan bahwa kamu ketika kamu lahir baru, kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tapi kamu menerima roh yang berasal daripada Allah. Nah, di dalam diri saya ada roh Allah. Ada roh saya, ada roh Allah. Roh Allah bersama roh saya berseru, ya Aba ya Bapa. Hubungannya adalah kita anak, dia Bapa, saudara sekalian. Kalau kita anak, dia Bapa, ya kedekatannya dalam sekali, saudara sekalian. Saya punya anak saya dekat dengan saya. Anak saya bisa peluk saya bisa peluk anak saya bisa tidur di sini, saudara sekalian. Kenapa? Karena saya dekat dengan mereka. Hubungan yang dekat itulah yang memberanikan kita untuk berdoa kepada Bapa. Saking dekatnya, saudara sekalian. Saking dekatnya. Tuhan katakan, dia bukan hanya tinggal dalam roh kita. Tapi dia katakan, kamu harus tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan roh Allah tinggal dalam dirimu. Wih, itu keren, saudara sekalian. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Tubuh kita milik Allah. Sehingga tubuh kita ini memang benar tempat kehadiran Tuhan. Ya wajar kalau dikatakan sebagai tempat doa, saudara sekalian. Jadi nggak bisa menghalangi, tubuh kita nggak bisa menghalangi, jiwa kita nggak bisa menghalangi. Kenapa? Karena kita katakan tubuh kita adalah bait Allah. Luar biasa, tubuh kita adalah bait Allah. Satu firman Tuhan saya akan beritahu kepada jemaat Tuhan. Mari kita lihat satu firman Tuhan, 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu, 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Jadi Paulus ngomong kepada jemaat Korintus, tubuh kamu bait Allah. Ada roh Allah tinggal di dalam diri kamu. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, rumahku akan disebut sebagai rumah doa, bukan sarang penyamun. Dan kamu akan kuberikan kesukaan dalam rumah doaku. Jadi tidak ada menghalangi. Dalam diri kita ada roh Allah, saudara sekalian. Yang kedua, tubuh kita adalah bait Allah. Siapa bisa menghalangi kita untuk berdoa? Siapa bisa menghalangi kita untuk bersekutu dengan Bapa? Siapa bisa menghalangi kita untuk berdoa kepada Bapa dengan keluhan terucapkan? Tidak ada, saudara sekalian. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, saya rindu sekali menantang seluruh jemaat Tuhan. Bangunlah doa pribadi kepada Tuhan. Apapun yang menghalangi engkau, pikiranmu, tubuhmu, dan dengarkan kebenaran. Dalam dirimu ada roh Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Dan lebih dari situ, Roh Kudus menolong engkau dan saya berdoa. Sehingga Roma 8 ayat 26, 27 digenapi. Sebab roh kita tidak tahu bagaimana berdoa. Tapi Roh Kudus tolong dalam kita untuk kita berdoa dengan keluhan-keluhan terucapkan. Bukan hanya karena Kristus tinggal dalam diri kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan gereja mula-mula mengalami karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu adalah sebagai sarana untuk Tuhan berbicara kepada kita. Jadi bukan hanya kita berdoa, tapi karunia Roh Kudus ketika mereka Jumat mula-mula ditumpangi tangan, mereka punya bahasa roh, terus mereka bernubuat. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Karunia Roh Kudus itu sebagai sarana dari Tuhan untuk mereka semuanya
bisa mendengarkan suara Tuhan, bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Karunia bahasa roh, nubuatan. Itu sebabnya Roma 8 ayat 26-27 mengatakan bahwa kita nggak tahu bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus menolong kita. Maka kita bisa berdoa dengan bebas, dan Roh Kudus yang tinggal dalam kita bisa membawa kita berdoa lebih dalam lagi, sehingga doa kita bukan 2 menit, 3 menit. Roh terus bekerja dalam diri kita. Kita gunakan bahasa roh, kita berdoa, dan kita menjadi orang yang hidup di dalam kehidupan doa. Bukannya 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit. Sehingga doa menjadi kehidupan buat kita. Sehingga kali yang terakhir, saudara, kali yang terakhir, Tuhan menggenapi janjinya. Satu firman Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, ayat 7 dan ayat yang ke-8. Dia bilang gini, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Karena sebuah hubungan dengan Bapa itu yang dahsyat luar biasa. Yesus bilang gini, kalau dia ajak tentang doa, dia bilang, mintalah, kamu akan menerima. Gak cukup. Carilah, maka kamu akan mendapat. Gak cukup. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Tuhan menantang gerejanya, kita. Minta kepada dia. Jangan takut salah meminta. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Bersekutu dengan Bapa. Sehingga akhirnya kita mengerti apa yang perlu kita doakan. Apa yang harus kita minta kepada Bapa. Mintalah, kamu akan menerima. Cari. Apa yang kita cari? Kita mencari Tuhan yang jadi sumber segala sumber jawaban doa. Dan Alkitab katakan lebih dalam lagi, saudara. Kita nggak cukup meminta. Kita nggak cukup mencari. Tapi ketuk, pintu dibukakan. Berkali-kali kita mengetuk, tapi banyak orang bisa menjadi lemah karena lama sekali mengetuk pintu surga. Tapi Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 19 dikatakan, kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan bumi terlepas surga. Pada akhirnya Tuhan berikan kepada kita bukan sekedar minta, bukan cari, bukan mengetuk saja, tapi engkau dan saya diberikan kunci kerajaan surga. Kunci untuk membuka dan menutup. Kunci untuk meminta. Kunci anugerah untuk kita mengalami hal-hal yang besar. Dan musisat yang tidak lazim. Itu sebabnya Tuhan rindu sekali. Pahami kebenaran ini. Pahami kebenaran ini. Kita punya roh Allah dalam diri kita. Kita harus berdoa, tapi kita nggak mampu berdoa karena pikiran, perasaan kita mengganggu kita. Tapi di sisi yang lain, yang Tuhan inginkan kita pahami, yang lebih dalam lagi, roh menolong kita untuk berdoa. Dan tubuh kita adalah bait Allah. Sehingga kita bukan hanya minta, bukan hanya mencari, tetapi kita punya kunci kerajaan surga. Dimanapun kau berada, dimanapun, apapun yang sedang kau alami, kau punya kunci kerajaan surga. Dengan kunci itulah, engkau bisa membuka dan menutup. Nikmatilah mukjizat Allah yang terus terjadi dalam hidupmu. Kalau kau sakit, kau punya kunci kerajaan sorga untuk mengatakan, dalam nama Yesus, saya disembuhkan. Kalau kau punya pergumulan berat sekali dalam hidupmu, Tuhan berikan kunci kepada engkau. Kunci apa itu, saudara? Yaitu kunci itu mengatakan bahwa pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa. Itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan mulai ketika kau berdoa, tubuhmu tidak terhalangi, pikiranmu tidak terhalangi. Tetapi apa yang terjadi? Kau masuk dalam doa yang terobosan. Yang lebih dahsyat lagi. Hubunganmu, dia Bapa, engkau adalah anak. Menyebabkan kau punya kemerdekaan untuk berdoa. Bukan roh perbudakan yang tinggal dalam dirimu. Tapi roh keberanian. Bapa adalah sumber. Yesus adalah jalannya. Roh Kudus adalah penolongnya. Masuk lebih dalam lagi. Saya menantang seluruh jemaat Tuhan. Baik engkau anak-anak, pelajar, mahasiswa, keluarga-keluarga, karyawan, pengusaha. Tidak ada alasan kau mengatakan tidak ada waktu untuk berdoa. Allah sudah menyediakan sarana buat engkau. Sekarang ambillah kesempatan untuk engkau mulai berdoa. Bukan hanya doa korporat, tapi doa sendiri. Mulai dari 5 menit,
10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. Sehingga kau bisa mengatakan, Tuhan terima kasih. Aku selalu senantiasa berada pada ruang Maha Kudusnya Allah. Aku senantiasa berdoa, bersekutu dengan Dia. Dan yang paling keren, yang paling terakhir, yang Bapak Ibu perlu tahu. Kalau saya memandang Tuhan, saya melihat Dia, saya bersekutu dengan Dia, lama-lama pribadinya memenuhi saya. Yesus menegur perempuan Samaria, dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia menyembah Allah di atas gunung di Yerusalem. Tapi dia tidak kenal. Sehingga pribadi Allah itu seolah-olah tidak mempengaruhi dia. Tapi kita keren dan luar biasa. Roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita adalah bait Allah. Kita bisa bersekutu dengan Dia. Yang paling terakhir, kita kenal siapa Dia. Yang paling terakhir sekali, kita menjadi sama seperti Dia. Biarlah ini menjadi bagian hidup kita. Dan Tuhan mengurapi kita untuk kita boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Praktekkanlah. Saya percaya ketika kau pribadi-pribadi secara pribadi mulai berdoa kepada Bapa. Gunakan bahasa roh. Kali terakhir, doa-doa korporat di gereja ini akan dibakar. Di setiap kota akan terjadi terobosan, akan terjadi kebangunan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menyembah Dia. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan bangkit berdiri. Angkat tangan kananmu, kita mau sembah Dia. Kita mau menikmati Dia. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tapi kita rindu sekali lewat pujian ini. Allah meneguhkan memang kita adalah rumah doa segala bangsa. Rumah doa buat bangsa-bangsa. Rumah doa buat Indonesia. Sehingga Tuhan kembalikan roh doa di tengah-tengah kita. Kebangunan rohani didahului oleh sebuah doa umat Tuhan, gereja Tuhan. Ku bawa hatiku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Katakan bersama-sama, penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari katakan bersama-sama, jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi di deklarasi kita kepada Bapa. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah
bangsa datang menyembahmu, agar semua seluruh Indonesia, agar seluruh Indonesia datang menyembahmu. Sekali lagi, agar seluruh Indonesia, agar seluruh Indonesia datang menyembahmu. Bapa, hamba berdoa supaya tariklah gerejamu Tuhan, desaklah gerejamu Tuhan, doronglah gerejamu Tuhan untuk membangun mesbah doa secara pribadi Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan bagianmu Tuhan. Roh Allah tinggal dalam diri kami. Diri kami, tubuh kami adalah bait Allah. Engkau menetapkan kami menjadi rumah doa segala bangsa. Hamba berdoa Tuhan supaya Engkau menjamah setiap umat-Mu Tuhan, supaya dikembalikan roh doa secara pribadi-pribadi, mulai dari anak-anak, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa, keluarga-keluarga, prospek, juga orang tua, juga pengusaha. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka, hati mereka dipenuhi oleh roh doa Tuhan. Secara pribadi mereka masuk dalam kualitas doa yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Dengan waktu doa yang lebih meningkat lagi Tuhan. Bukannya waktu doa meningkat, mereka berjumpa dengan Engkau. Mereka mengalami Engkau Tuhan, menikmati bahwa Engkau akan melakukan jauh lebih besar dan dahsyat daripada apa yang kami doakan dan pikiran. Dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Tidak ada satupun yang menghalangi kami untuk bersekutu lagi lebih dalam dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah urapan doa saudara sekalian. Terimalah urapan doa, terimalah kuasa doa, terimalah kekuatan doa, terimalah, ambil urapan itu, terima dengan iman, terima dengan iman. Saya melihat bahwa keluarga-keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, pelajar-pelajar mahasiswa mulai mengalami terobosan dalam doa. Roh doa dicurahkan kepada engkau, karena itulah keinginan Tuhan kepada engkau. Roh doa dicurahkan, semangat doa dicurahkan, api doa dicurahkan buat engkau, sehingga keluar dari tempat ini engkau semuanya boleh mengalami yang namanya terobos dalam doa. Bukannya doa pribadi, tapi doa secara korporat. Aku berdoa Bapa Surgawi, dibangkitkanlah anak-anak yang berdoa, dibangkitkanlah Bapa Surgawi keluarga-keluarga yang berdoa, pelajar-pelajar yang berdoa, mahasiswa-mahasiswa yang berdoa Tuhan. Kami tidak takut dengan pandemi yang ada, tetapi kami mau taat kepada Engkau Tuhan, membangun mesbah doa, membangun kubu doa secara pribadi maupun secara korporat. Bahkan aku berdoa seluruh jemaat Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan, di seluruh Indonesia, dibangkitkanlah roh doa, dibangkitkanlah roh doa, dibangkitkanlah api doa Tuhan, sampai kami boleh melihat Tuhan, kebangunan rohani, kegerakan rohani terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak Surgawi. Jemaat Tuhan, kalau kau beribadah pada pagi hari ini, ada banyak persoalanmu, engkau rindu disembuhkan. Percayalah, kuasa Allah menyembuhkan engkau. Kalau begitu banyak persoalanmu, pergumulan, letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Percayalah, Tuhan sedang bekerja atas hidupmu. Saya ingin mengajak kau berdoa bersama-sama, bebaskan rohmu, bebaskan hatimu, buang segala trauma-trauma kegagalan masa lalu, datang kepada Bapa, sumber dari segala sumber, melalui Yesus Kristus, dengan pertolongan daripada kuasa Roh Kudus. Bapa, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada jemaat yang sakit di rumah atau rumah sakit, dalam nama Yesus, jamah mereka. Dan aku katakan, oleh karena bilur Yesus, engkau sudah sembuh. Terimalah mukjizat Allah yang menyembuhkan engkau, yang memulihkan engkau. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Bapa Surgawi, kalau ada jemaat yang beribadah dengan pergumulan-pergumulan berat sekali, masalah keuangan, masalah rumah tangga, atau mereka dibelenggu oleh kuasa jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan mereka dari yang jahat, lepaskan mereka dari pencobaan oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Dan aku berdoa Bapa Surgawi, ketika mereka mengangkat kedua belah tangan mereka berdoa, biarlah engkau melawat mereka. Ada roh doa dalam batin mereka, dinaikkan kepada engkau Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Dan yang terakhir, kalau ada jemaat yang engkau ikut dalam ibadah, dan engkau tidak yakin keselamatanmu, terimalah Yesus untuk tinggal dalam hatimu,
sebagai juru selamatmu. Dan ikutilah doa saya. Bapa Sorgawi, aku percaya aku orang berdosa. Tapi aku bersyukur Yesus mengasihi aku. Dan hari ini aku berdoa, Yesus sucikanlah aku, bersihkanlah dosaku. Dan aku mengundang Engkau Yesus tinggal dalam hatiku. Dan terima kasih, catatlah namaku di kitab kehidupan. Terima kasih Bapa, Engkau menyelamatkan aku melalui Yesus Kristus. Engkau mengampuni aku oleh karena Yesus Kristus. Aku ingin bertumbuh mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa. Pada hari ini, ketika kau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, dan engkau teliti menghidupi kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dimanapun kau berada. Di kota, di desa, keluar masuk rumahmu diberkati oleh Tuhan. Engkau menjadi orang-orang yang berhasil. Melalui engkau banyak orang-orang diberkati. Melalui engkau banyak orang mengenal Tuhan. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Kau dengar suaranya. Kau dengar isi hatinya. Kau merasakan detak jantungnya. Kau bisa merasakan perasaannya. Itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Damai sejahtera Allah menyertai seluruh jemaat Tuhan. Dan saya pastikan apapun yang kau kerjakan, kau berhasil. Dan kalau ada jemaat yang membutuhkan konseling atau membutuhkan kau ingin berbicara lebih banyak lagi, Bapak Ibu Saudaraku sekalian bisa menghubungi rekan-rekan di kantor gereja atau dengan tulisan di bawah ini sehingga engkau bisa boleh dibangun dan kemudian semakin bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Laporan C3 tanggal 24 Juni 2020. Kondisi keuangan. Telah menerima bantuan dana dari 107 donatur sebesar Rp135.308.794. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp131.143.798. Serta dana yang masih tersisa sebesar Rp4.164.995. Stok barang yang masih tersedia yaitu beras 25 kg, mie instan 2 dus, serta bumbu masakan 1000 pieces. Kegiatan yang telah dilakukan yaitu menyalurkan dana ke tempat penampung pasien PDP di Balai Endah oleh Bu Nining dan Pak Boy. Bantuan diwujudkan dalam bentuk nasi kotak, wipol, dan sabun. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi saudara-saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 ini dapat menyalurkannya melalui rekening yang tertera. Untuk keterangan C3 lebih lanjut, dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan, Anda dapat mengikuti aktivitas digital GKKD BP dengan follow dan subscribe akun-akun di bawah ini. Ada Instagram dan YouTube untuk visual, audio, dan foto, serta Anda dapat juga mengakses akun Spotify GKKD Bandung Pusat untuk dapat mengikuti versi audio seperti khotbah dan yang lainnya. Dan khusus untuk aktivitas yang lain seperti event terdekat, bahan-bahan renungan, saat teduh, dan konten-konten lainnya, jemaat Tuhan dapat mengikuti dengan menginstal di Play Store aplikasi My Home GKKD BP. Dengan demikian, Anda dapat selalu terkoneksi dengan gereja secara digital setiap saat. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.